Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita coba ingin mengkonter gitu ya, meluruskan tuduhan-tuduhan syirik ya terhadap mereka-mereka yang mengamalkan atau membaca sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah atau sholawat ataziyah. Seperti apa contoh tuduhan-tuduhan syirik dan tuduhan-tuduhan kesalahan begitu terhadap bacaan sholawat nariyah ini? Berikut kita sampaikan salah satu dari beberapa konten begitu yang mengatakan syirik dan menyalahkan sholawat nariyah ini dari kaum Wahabi Salafi. Nah, kemudian disinilah penyimpangannya. Kalau kita cermati urutan ini Bapak Ibu, berarti ya Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, berikanlah salam yang sempurna untuk Nabi Muhammad. Kemudian apa? Nabi Muhammad ini disifati Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesusahan-kesusahan. Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesulitan-kesulitan hidup. Nabi Muhammad lah yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Nabi Muhammad lah yang bisa menjadikan kita mendapatkan semua harapan-harapan yang kita pernah mohonkan. Termasuk Nabi Muhammad lah yang memberikan husnul khotimah bagi seseorang. Nabi Muhammad lah yustasqa al-ghamam. Nabi Muhammad yang bisa menurunkan hujan, ya. Maka Bapak Ibu, kira-kira lafaz ini benar atau tidak? Disinilah letak kekeliruannya. Karena menisbatkan yang bisa menghilangkan kesusahan, yang bisa menghilangkan kesulitan, yang bisa memenuhi semua kebutuhan hajat hidup kita, yang bisa mendatangkan hujan, termasuk yang bisa menunaikan harapan-harapan kita, termasuk kita bisa husnul khotimah, itu dalam sholawat ini dinisbatkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Baiklah teman-teman, seperti yang kita simak di dalam video barusan, di dalam konten itu seorang Ustadz Wahabi Salafi ya, dengan begitu mantap dia menyalahkan bahkan mensyirikkan orang-orang yang membaca sholawat nariyah, karena menurut pemahaman dia isi daripada sholawat nariyah adalah meminta kepada selain Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Baiklah, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Pertama adalah terkait dengan pemaknaan sholawat nariyah. Jadi seperti yang kita kenal, sholawat nariyah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad fatang fariju bihil kurab wa tuqdu bihil hawaij wa tunalu bihi rahaib wa husnul khawatim wa yastasqal humamu bi wajhihil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumillah. Tadi ada beberapa poin yang ia sampaikan. Kita akan mencoba untuk meluruskan beberapa hal yang pokok dan nanti akan kita samakan yang lain. Seperti dia ungkapkan bahwa bahasa tanhalu bihil uqad wa tangfariju bil kurab wa tuqdal bihawaij wa tunalu bihi rahaib. Semuanya ini dimaknai oleh dia ini bahwa orang meminta selain Allah, yakni yang diminta adalah Nabi Muhammad SAW. Kata dia ini adalah kesalahan fatal. Nah, padahal menurut gramatika Arab dan siapapun yang memahami bahasa Arab, saya yakin ini pemahaman seperti itu sangat keliru begitu. Karena tanhalu bil uqad, Rasulullah di dalam sholawat ini kedudukannya bukan orang yang dimintai, jadi bukan al-mad'ul, bukan zat orang yang dimintai, akan tapi dia adalah al-mutawassal bih, jadi orang yang ditawasuli. Yang diminta adalah tetap Allah. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi tanhalu yang bisa terlepas bihi dengan lantaran Rasulullah. Opo al-uqadu,
yakni beberapa permasalahan yang sulit. Watang fariju bihil kurab, dan juga bisa hilang kesusahan-kesusahan dengan lantaran Rasulullah. Siapa yang hilangkan? Allah. Yang diminta adalah Allah. Watuqdo bihil hawaij, dan akan diluluskan, akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan lantaran Rasulullah. Yang kita minta tetap Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi sangat keliru apabila di dalam isi sholawat nariyah itu adalah yang diminta adalah Rasulullah. Bukan, Rasulullah kita jadikan sebagai wasilah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dipahami bahwa itu adalah satu hal yang pasti begitu. Dia sampaikan seperti itu. Jadi orang membaca, orang meminta kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan apa yang diminta. Ini sangat fatal karena nuansa di dalam sholawat nariyah adalah berdoa. Jadi permohonan kepada Allah. Apakah diloloskan atau tidak, itu urusan Allah. Jadi bukan seperti matematika. Yang kedua yang diminta adalah tetap Allah. Ini semua di dalam kajian gramatika Arab seperti itu. Tanhalu bihil uqad. Artinya bihi di situ adalah biwasilati jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Watang fariju bihil kurab, bihi di situ adalah biwasilati jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Jadi ini clear. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kesalahannya seperti di dalam video-video yang lain, Wahabi Salaf yang lain, itu mempertanyakan tentang sholawat nariyah dari sisi sanadnya. Ini akan kita jawab bahwa sekalipun sholawat ini memang tidak diajarkan lafadznya, redaksinya oleh Rasulullah, akan tetapi yang harus dipahami bahwa lafadz sholawat adalah bukan tauqifi. Jadi lafadz sholawat itu tidak harus sehwatnya, lafadznya. Ini seperti maksud dari Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tapi siapapun bisa untuk mengarang atau menciptakan sholawat salam sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi redaksinya diserahkan pada kita. Dan ini bisa kita lihat ya, sahabat semisal bisa disimak di dalam layar. Abdullah bin Mas'ud ini juga mempunyai bentuk sholawat yang ia ciptakan. Kemudian Imam Syafi'i, kalau kita lihat Imam Syafi'i, sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Kemudian Syekh Alqamah An-Nakhai ini juga mempunyai atau punya satu karangan atau satu bentuk sholawat yang tersendiri. Beliau lafadz yang beliau ciptakan adalah sallallahu wa malaikatuhu ala Muhammadis salam alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ini yang harus dipahami. Nah, sholawat nariyah atau sholawat at-taziyah. Jadi at-taziyah ini adalah satu bentuk lafadz sholawat. Kalau kita buka di dalam kitab Syekh At-Tazi yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Ghummar, bahwa beliau menamakan sholawat ini dengan at-taziyah, bukan an-nariyah. Akan tapi karena di Al-Maghribi Maroko, beliau adalah orang Maroko, di sana para pengamal sholawat nariyah itu merasakan mujarabnya. Jadi sangat mujarab ya, sangat manjur untuk digunakan wasilah berdoa kepada Allah menyelesaikan masalah-masalahnya. Maka kemudian disebut sholawat nariyah karena disamakan seperti cepatnya api begitu, nar dari bahasa api di dalam membakar kayu-kayu yang kering, maka kemudian disebut dengan nariyah. Berbeda sebutan di dalam kitab Khazinatul Asrar, dari Khazinatul Asrar karya Syekh Muhammad Haqi Afandi An-Nazili. Di sana beliau menukil Syekh Al-Qurtubi
sholawat ini kemudian disebut dengan sholawat tafrijiyah karena di dalamnya memang harapan-harapan dan doa kepada Allah, wasilah kepada Rasulullah agar masalah-masalah ini bisa dihilangkan oleh Allah. Itu yang kedua dari sisi sanad, dan itu sampai kepada kita dari pengarangnya. Sekalipun teman-teman sekalian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholawat nariyah diciptakan oleh Syekh Nariyah, seorang sahabat, tapi ini tidak masyhur. Nah, yang ketiga yang harus kita sampaikan, kalau yang dipertentangkan adalah masalah penyebutan Sayyidina, Allahumma sholli sholatan kamilatan ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina. Ini saya kira perdebatan ini sudah lama ya, bahwa kita ahli sunnah wal jamaah, terutama ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah, sangat menganjurkan, dan ini hukumnya sunnah, meletakkan kata-kata Sayyidina sebelum lafadz Muhammad, karena Sayyidina adalah satu sebutan penghormatan seperti orang Jawa dan bahasa-bahasa di dunia ya. Ketika menyebutkan nama seseorang, ini disunahkan untuk ada lafadz penghormatan sebelumnya, gelar sebelumnya. Kita saja menyebut seorang pejabat-pejabat biasanya kita manggil Pak, ya, saudara, saudari, tuan dan sebagainya. Tentu Rasulullah lebih berhak untuk dikasih penghormatan. Bahkan bisa dilihat ya di dalam Irwaul Ghalil, ini karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albania. Ini saya kira tidak gharib ya, sangat terkenal. Ini adalah sebagai rujukan ulama dari Wahabi Salafi. Justru saya tampilkan di sini karena mereka-mereka yang biasanya anti dengan Sayyidina itu adalah orang Wahabi Salafi, padahal apa yang ulama yang dia anut, yakni Albani, ini juga beliau mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Bahkan beliau menyampaikan asarus sahabah di dalam satu hadisnya. Ini Ibnu Umar ini juga ketika memanggil Rasulullah ini diberi Sayyidina di awalnya. Yang terakhir adalah legalitas terhadap tawasul. Jadi kita bisa membuka di semua referensi-referensi tentang tawasul. Ini tentu banyak sekali. Di antaranya adalah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh atau di takhrij oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, seperti yang ada di layar. Ada seseorang buta yang kemudian sowan kepada Rasulullah agar supaya didoakan. Kemudian Rasulullah ini berkata kepada orang itu, in syi'ta da'autu, kalau kamu mau maka ini saya kasih doa gitu ya. Wa in syi'ta sobarta, kalau kamu sabar ya maka tidak usah meminta agar sembuh, karena mungkin buta ini ada hikmah yang luar biasa bagi seseorang. Paling tidak dia bisa mengurangi maksiat dengan mata, mungkin seperti itu. Fa wa khairul laka ya. Dan itu lebih baik bagi kamu. Kemudian singkat cerita, di dalam hadis bisa disimak untuk efektivitas waktu, maka tidak akan saya baca. Oleh Rasulullah dikasih doa, disuruh untuk wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan cara tawasul kepada Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi, dan seterusnya. Jadi oleh Rasulullah langsung diajarkan doa dengan cara tawasul pada Rasulullah. Dan inilah kemudian salah satu yang digunakan dasar ahli sunnah wal jamaah tentang legalitas tawasul. Kemudian di dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah, di sana berkaitan dengan tawasul. Ini ada beberapa perincian kemudian disebutkan di dalam Mausu'ah, ayas alallaha bil mutawassal bihi tafrijal kurbah wala yas'alul mutawassal bihi syai'an. Jadi apabila seseorang ini meminta kepada Allah dengan lantaran, dengan wasilah sesuatu untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan, dan dia tidak meminta kepada yang ditawasuli,
tapi yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti Allahumma bijahi rasulika farrij kurbati. Ya Allah, dengan perantaraan, dengan wasilah keagungan derajat utusanmu, saya minta Engkau ya Allah untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan kesulitanku. Wa huwa ala hadza sa'ilun lillahi wahdah. Maka yang seperti ini maka yang diminta adalah Allah saja, karena posisi Rasulullah tidak diminta tapi sebagai wasilah. Wa mustaghizun bihi, yang diminta pertolongan adalah Allah. Walaisa mustaghitsan bil mutawassal bihi, dan ini namanya tidak meminta kepada mutawassal bihi atau Rasulullah. Wa qad ittafaqal fuqaha ala anna hadhihi surah laisat syirkan. Ini tidak syirik karena diminta adalah Allah. Li'annaha istighatsatun billah tabaraka wa ta'ala, yang diminta pertolongan adalah Allah. Walaisat istighatsatan bil mutawassal bih. Dia tidak minta pertolongan kepada yang diwasilai. Wa qala bi jawazi tawassul bil anbiya wassolihin hal hayati wa ba'da hayatihim wa ba'da mamatihim Malikun wa Subki wal Karmaniyu wan Nawawiyu ila akhirih, seperti di layar. Dan banyak sekali ulama-ulama yang memperbolehkan tawasul kepada orang-orang soleh dengan para nabi, baik dalam masa beliau hidup maupun sudah mati. Ini menjadi dasar tentang tawasul, di mana di dalam sholawat nariyah atau tafrijiyah ini, di sana memang mengandung tawasul dan legalitasnya saya kira baik dari sisi hadis, pendapat ulama ini sangat kuat sekali. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.